Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unpap. Halo sobat Unpap. Hai Sobat Unpap. Hai sobat Unpap. Hai sobat Unpap. Halo Sobat Unpap. Hai Sobat Unpap. Alhamdulillah, prestasi yang telah saya raih itu adalah di bidang internasional, nasional, regional, dan kampus Unpap. Namun, prestasi yang paling saya kagumi itu adalah di prestasi internasional. Yang pertama, yang dimana saya juara 2 tingkat ASEAN dalam Eco Innovation Competition. Program yang diselenggarakan oleh ASEAN dalam bidang environment atau lingkungan. Kedua, saya memenangkan juara pertama dalam kampanye tingkat Indonesia dengan program Character Matters Indonesia, yang dimana kampanye tersebut tentang program pendidikan yang ada di Indonesia dan mengajak seluruh masyarakat untuk membaurkan pendidikan maupun mengajak anak-anak dalam kontribusi pendidikan. Saya atlet lontar martil yang mendapatkan juara 1 di kejuaraan nasional antar perguruan tinggi se-Indonesia Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta ke-58 di Rawamangun. Saya juga atlet lontar martil, kemarin mendapatkan juara 1 di kejuaraan antar mahasiswa nasional di UNJ Dies Natalis yang ke-58. Saya pernah berhasil memegang rekor nasional di U18. Saya juga berhasil di tahun 2022 ini saya juga berhasil menjuarai kejurnas pada tahun 2022 di Semarang. Di sini saya sebagai atlet menembak yang berhasil memenangkan juara ketiga dari Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2022. Dari beberapa lomba yang pernah saya ikuti, saya pernah mencapai juara 2 nasional lomba artikel ilmiah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada 2 prestasi yang aku banggakan sampai saat ini. Yang pertama yaitu juara 1 dari UIN Sunan Ampel cabang domba debat di Surabaya dan juga juara harapan 1 nasional di Universitas Malikul Saleh di Loksmawe. Aku pernah menjuarai juara 1 lomba debat di UIN Sunan Ampel yang diadakan di Surabaya. Prestasi yang pertama yaitu kegiatan internasional saya di South Korea yang bertemakan SDGs, dan yang kedua yaitu mengenai lomba NUDC saya, National University Debating Competition. Yang pertama adalah kompetisi juara 1 lomba debat di Universitas Sunan Ampel Surabaya, dan yang kedua adalah juara 1 lomba kampanye video tentang SDGs yang diselenggarakan di Korea Selatan. Saya adalah mahasiswa berprestasi sarjana utama 1 di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan tahun ajaran 2022. Saya mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama penghargaan di SDGs Youth, yaitu Best Project. Salah satunya selama 3 tahun terakhir, event saya di tahun 2020 itu saya menjadi mahasiswa terpilih untuk menjadi delegasi di NUDC atau National University Debate Competition. Kemudian di tahun 2021 saya mengikuti international event yaitu ASEAN Youth Summit 2021, di mana di situ kami bekerja sama dengan tim selama seminggu full. Termasuk dalam mahasiswa berprestasi utama 2 dalam hal ini, dan tentunya itu adalah hasil daripada jeripaya saya. Kita 3 ini berhasil mendapatkan juara 3 ya. Juara 3 di kelas kata beregu putri, dan kita juga berhasil ya mendapatkan di kelas perorangan, dan saya alhamdulillah mendapatkan juara 2. Dan saya juara 1. Dan saya juara 2 di komite minus 68 under 21 kg putri. Piala Rektor UIN Wali Songo di Semarang. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 di kelas min 67 kg under 21 putra. Pengalaman saya di kejuaraan UIN Wali Songo kemarin mendapatkan medali perak, juara 2. Saya berhasil meraih juara 3 di Piala Rektor UIN Wali Songo di Semarang. Lalu sejak menjadi atlet, prestasi saya yang pernah saya raih yang tertinggi PON 2012 juara 3, PON 2016 juara 2, kejuaraan Asia 2017 juara 1, PON 2021 Papua meraih perak. Berapa kali kami mengikuti perlombaan, alhamdulillah Pancabudi masih megang runner up dan juara 1. Terakhir ini kami menjuarai turnamen Piala Rektor Unpap, itu juara 2. Pengalaman saya selanjutnya itu ada yang seperti
Piala Nasional, Basket Indo, yang di PPB, antar mahasiswa di usia. Saya adalah atlet skateboard Pancabudi yang pernah menjuarai Harapan 1 Nasional Piala Ketua Umum Pergatsi Sumatera Utara. Pengalaman saya selama menjadi atlet lontang martil yang membawa nama provinsi dan membawa nama kampus itu sangat menyenangkan, apalagi biaya segalanya ditanggung oleh provinsi maupun kampus. Jadi saya hanya berjuang sekuat tenaga demi mengharumkan nama provinsi dan kampus. Itu saya belajar banyak hal, di mana di situ ada metode penelitian yang saya belum tahu sebelumnya. Saya belajar banyak dari situ. Banyak banget bertemu sama teman-teman baru, baik itu dari teman-teman dari Sumatera ataupun dari Pulau Jawa. Nah, menurut aku itu adalah relasi yang cukup besar yang aku temuin. Yang pertama adalah kompetisi internasional yang diselenggarakan di Korea Selatan, di mana di lomba tersebut saya banyak berkontribusi serta berinteraksi terkait ide-ide atau ide-ide tentang SDGs, di mana SDGs sendiri adalah ide-ide pokok dari seluruh kepala-kepala yang ada di negara dan disetujui di sidang PBB, sehingga itulah yang kami kompetisikan. Pengalaman saya di dunia olahraga sangat unik ya. Kemarin kita juga berangkat 3 orang dari kampus kita tercinta, Pancabudi, dan semua akomodasi, biaya segala macam itu semua dari kampus kita. Nah, dan alhamdulillahnya kita berhasil menduduki peringkat 4. Nah, di situ juga kita sangat berpuas diri karena di bawah kita tuh ada Universitas Indonesia, Universitas Negeri yang kita kalahkan. Saya mendapat banyak sekali pelajaran, terutama yaitu mendapatkan relasi-relasi di mana yang tidak bisa saya temukan di kampus ataupun teman-teman semahasiswa saya, tapi saya bisa mendapatkan di sana. Contohnya di event internasional itu, teman-teman. Satu kendala saya ketika saya mengikuti event internasional itu adalah kita harus berbicara full bahasa Inggris, karena kita bertemu oleh mahasiswa-mahasiswa yang dimana tidak hanya berasal dari negara kita sendiri, negara Indonesia, tetapi dari negara-negara luar, teman-teman, yang mana kita terkendala bahasa ya kan teman-teman, sehingga kita harus berbicara bahasa Inggris untuk saling berkomunikasi, teman-teman. Kurang lebih 40 event telah saya lewati, dan itu semua alhamdulillah menghasilkan hal yang baik dan juga tidak baik pastinya. Tidak selamanya kita harus menjadi pemenang, tetapi pemenang yang sesungguhnya adalah dia yang berani terus mencoba, teman-teman. Dan di situ banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan. Salah satunya bagaimana saya untuk bekerja sama dengan tim, kemudian bagaimana untuk melatih public speaking yang biasanya saya hanya berbicara bahasa Indonesia, namun ini berbicara full English, berinteraksi dengan banyak orang, dan juga menambah delegasi dari berbagai macam negara yang ada di seluruh dunia. Ketika saya memulai suatu ataupun terjun dalam dunia prestasi tentunya di tanggal 13 Desember 2021, dan saat ini adalah 10 Oktober 2022 tentunya, dan puji Tuhan di dalam target 1 tahun tersebut 8 provinsi yang dimana adalah jam terbang saya selama saya berlomba secara offline tentunya, dan banyak sekali benefit-benefit yang telah saya dapatkan, dan banyak juga relasi yang telah saya dapatkan kepada kawan-kawan sebelumnya. Untuk pengalaman sendiri, kami sangat bersyukur ya bisa dapat mengikuti kejuaraan ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat-sangat baik juga. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, mendapat banyak sekali relasi-relasi baru, pengalaman baru, dan cerita-cerita yang baru juga. Pengalaman yang saya dapatkan di Semarang kemarin sangat luar biasa. Saya bertemu banyak orang-orang baru. Saya bertemu teman-teman saya yang dari daerah-daerah lain, contoh dari Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Banyak lagi teman saya yang lain. Dan kami bersyukur bahwasanya kami bisa menambah kawan dari universitas lain, dari Banda Aceh, dari Pekanbaru. Dan kami bersyukur bahwa kami dapat fasilitas yang sangat wow dari pusat dari Pancabudi gitu. Dan kami disupport, tidak pernah nggak disupport. Selama saya menjadi atlet skateboard, saya pernah mendapatkan reward dari kampus berupa uang tunai dan juga beasiswa uang kuliah selama 1 tahun. Saya rasa saya banyak terima kasih dengan Pancabudi karena bantuan seperti beasiswa yang dapat menyokong saya agar bisa
tetap berkuliah sekalipun saya sibuk berlatih. Dalam hal ini saya bisa lebih fokus berlatih sehingga menorehkan prestasi-prestasi. Terima kasih kepada Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah mensupport kami, yang sering ikut perlombaan, memberikan reward ketika kami mendapatkan penghargaan dari universitas luar. Terima kasih kepada Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah memfasilitasi kami ketika kami berproses dalam perlombaan. Kami merasakan royalnya kampus dan merasa sangat dukungan yang luar biasa ketika mahasiswanya ingin berkompetisi, bahkan apalagi setelah menjadi mahasiswa yang berprestasi tentu akan sangat dihargai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SMM. Mengucapkan terima kasih besar-besarnya Pak karena telah terus mendukung mahasiswa Unpad untuk terus berprestasi. Kuliah di Unpad kita harus berprestasi. Kenapa demikian? Cukup rugi kalau kita tidak berprestasi, kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena ketika kita berprestasi, kita didanai, kita difasilitasi, dan kita mendapatkan reward ketika kita mendapatkan juara ketika kita berkompetisi. Dan alhamdulillah 2 kali berturut-turut, 2 kali periode saya mendapatkan reward dari Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi. Dan hal ini pasti juga mengalami yang namanya proses cukup panjang, kawan-kawan. Dan satu hal lagi yang harus kawan-kawan ingat adalah generasi muda adalah generasi perubahan, bukan generasi hanya rebahan. Kami di sini bertiga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pancabudi yang sudah memfasilitasi kami untuk bertanding di Wali Songo kemarin di bulan 8. Terima kasih karena sudah mengapresiasi prestasi kami di kejuaraan ini karena kami sudah mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Kita tidak hanya mengejar nilai IPK. Nilai IPK cum laude, magna cum laude maupun summa cum laude. Tapi kita juga harus mengejar prestasi, yang dimana prestasi tersebut akan membawa nama baik setiap kampus, terutama mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Ada salah satu motivasi yang paling saya ingat adalah no one, absolutely no one, can close the door when the God has opened it for you. Yang dimana artinya tidak ada satu orang pun dapat menutup pintu ketika Tuhan atau Maha Kuasa telah memberikan pintu tersebut khusus untuknya. Namun kita sebagai mahasiswa maupun mahasiswi kita harus berjuang. Karena yang namanya keinginan atau mencapai sesuatu kita harus berjuang dan proses dalam mencapai kesuksesan. Untuk adik-adik kakak yang ingin mencapai prestasi, semangat, oke? Don't give up or don't surrender. Motivasi buat untuk generasi muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi Unpad yang sedang melaksanakan kuliah dan apalagi kalian mendapatkan beasiswa dari Unpad. Nah, kalian jangan pernah takut di situ. Karena apa? Unpad terus mendukung kalian untuk yang non-akademik, khususnya kita yang pejuang-pejuang olahraga ini. Kalian jangan takut. Tetaplah terus belajar, terus berkarya di dunia olahraga. Jangan pernah takut, itu aja. Kita hanya tinggal mempoles dan berproses mengasah kemampuan kita. Dan itulah yang harus kawan-kawan tanamkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Dan motivasi untuk sobat-sobat Unpad, terus semangat, jangan takut untuk mencoba dan jangan pernah menyerah. Ada motivasi kuat dari aku untuk kalian semua nih. Jangan lupa untuk terus berani keluar dari zona nyaman kalian, ambil apa yang menjadi poin di dalam diri kalian untuk bisa kalian kembangkan dan bisa untuk kalian cari potensi dan bisa untuk dijadikan kompetisi di luar sana. Karena apa? Setiap orang memiliki masanya untuk bisa berprestasi. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk melangkah wujudkan mimpimu. Karena ketika kamu masih memiliki rasa ketakutan itu tidak akan pernah terwujud mimpi-mimpi yang telah kamu impikan. Jangan takut kalah, jangan takut gagal. Karena dari kegagalan itulah kita akan mendapatkan kesuksesan, teman-teman. Perjalanan yang panjang terus pasti kita lalui. Terbentur, terbentuk, itu adalah hal yang selalu saya tanamkan. Ketika kita berproses, pasti kita terbentur. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita harus berani bangkit dari kegagalan. Pada akhirnya, mahasiswa hebat adalah mahasiswa yang berani mengeksplor kemampuannya, berani menghadapi hal-hal yang baru. Untuk itu saya mengajak nih semua sahabat Unpad untuk terus berlatih. Jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang dan kuliah pulang. Karena kita tidak hanya membutuhkan hard skill, tapi kita membutuhkan juga soft skill. Kita tidak hanya dibutuhkan untuk pintar di akademik, tapi kita juga harus mengikuti beberapa organisasi dan mengikuti beberapa event untuk dapat melatih public speaking kita, yang mana akan berguna pada saat kita tamat kuliah dan untuk mendapatkan relasi pertemanan dan juga pekerjaan yang nantinya kita akan tahu kemana ketika kita sudah tamat dari universitas kita.
Untuk Sobat Unpad, motivasi dari diri saya sendiri adalah jangan pernah takut untuk mencoba apapun hal yang kalian ingin coba, karena kalian juga masih muda, masih bisa mengimprove apa yang kalian bisa. Terus kembangkan dirimu, buatlah dirimu jadi luar biasa. Kemenangan bukanlah segalanya dan kalah bukanlah akhir. Ingat itu ya. Motivasi dari saya, tetaplah berusaha dan kerja keras dan konsisten yang paling utama. Karena dalam meraih podium tertinggi tidak semudah bermimpi dan mengalungi medali emas. Karena bangunlah dari mimpimu dan raih itu semua, karena kenyataan itu indah kalau kamu mendapatkan medali tersebut. Ayolah, siapa lagi yang menjunjung tinggi universitas kita kalau nggak kita? Ayo, kami nggak mau terpatahkan sampai sini aja kejuaraan ini. Ayo lagi Pancabudi mahasiswa yang lain, harus jadi juara, jangan jadi yang paling lemah. Untuk Sobat Unpad, semangat! 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 Kami dari Tim Pusat Unpad. Salam olahraga! Atletik Unpad! Ribas! Salam olahraga sportif. Sekian dari kami bertiga. Sampai jumpa kembali di lain waktu. See you. Terima kasih Sobat Unpad. Saya tunggu prestasi dari Sobat Unpad semuanya. Salam olahraga sportif. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Ayo berprestasi dan ayo kuliah di Universitas Pembangunan Pancabudi.